Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat. Dan jangan lupa juga untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kelas 6 yang Bapak banggakan, semoga kalian tetap semangat belajar walaupun di rumah, harus tetap semangat beribadah, harus tetap semangat meraih cita-cita. Alhamdulillahalamin, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 6 SDIT Bina Insan Cita. Untuk materi di pelajaran pertama, yaitu kita akan belajar mengenai indahnya saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling tolong-menolong sesama lainnya. Nah, itu ya. Atau bisa dikenal dengan istilah toleransi. Jadi memang kalau kita sebagai umat Islam itu sudah diajarkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, untuk tujuan pelajaran pertama, yaitu yang pertama adalah sekilas pengenalan terkait Al-Quran Surah Al-Kafirun. Yang kedua, membaca tartil Quran Surah Al-Kafirun. Yang ketiga, menulis dan menghafal Quran Surah Al-Kafirun. Dan yang keempat adalah memahami isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun. Kenapa kita membahas Surah Al-Kafirun berkaitan kepada saling menghormati? Ya karena memang dalam Surah Al-Kafirun itu nanti kita diajarkan bagaimana cara kita bisa saling menghormati dengan agama-agama yang lainnya, dengan berbagai macam perbedaan. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia yang merupakan negara yang pluralisme, yang memiliki beraneka agama, suku, ras, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Jadi penting kita mempelajari surah Al-Kafirun ini. Nah, di sini ada gambar ya, beberapa tempat tujuan ibadahnya agama yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, ya kita sebagai umat Islam tentunya memiliki tempat ibadah khusus namanya masjid. Kemudian ada umat Kristen atau Katolik, dia biasanya ke gereja. Ada umat Hindu menuju pura, ada umat Buddha menuju wihara ya. Nah, selanjutnya terkait kepada surah Al-Kafirun adalah surat ke-109 anak-anak ya. Kemudian jumlah ayat surah Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Dan surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir, putusnya harapan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy, ya, karena pada saat itu kan orang-orang kafir Quraisy itu kan bukan menyembah Allah, melainkan menyembah berhala, menyembah patung, bahkan ada yang menyembah matahari, pohon, dan lain sebagainya. Ya tentunya Nabi Muhammad SAW tidak mau, karena kita kan sudah punya Tuhan sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
mereka ya dipersilakan oleh Nabi Muhammad SAW itu untuk beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Nabi juga tidak memaksakan orang-orang kafir Quraisy itu untuk mengikuti ibadah Nabi Muhammad SAW. Itulah dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengajak dengan secara lembut tanpa ada paksaan. Surat Al-Kafirun itu tergolong ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah setelah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Nah, diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Ya. Nah, cara membaca Quran surah Al-Kafirun. Ya, Bapak yakin kalian sudah pasti bisa membaca surah ini, bahkan sudah bisa menghafalnya, tinggal bagaimana nanti kita mempraktekannya dan membiasakannya. Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara memulai Al-Quran dengan isti'adah dan basmalah. Kemudian cermati dan ikuti langkah-langkah cara belajar Quran surah Al-Kafirun berikut ini. Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah ya. Pasti kalian sudah tahu tanda baca fathah yang berada di atas ya. Dan itu dibaca A. Jadi kalau ada huruf hijaiyah yang ada tanda fathahnya itu dibaca A. A, ba, ta, sa, ya gitu ya. Kemudian ada tanda baca kasroh yang berada di bawah, dibaca I. I, B, T, C, G ya. Kemudian ada tanda baca domah yang berada di depan, yaitu seperti baca huruf U. Bu, tu, suju. Nah, kemudian yang kedua ada tanda baca tanwin. Kalau baca tanda tanwin itu adalah berarti double ya. Misalkan fathahnya double namanya fathah tain. Ada kasrohnya double atau kasrohnya ada dua namanya kasroh tain. Ada domanya ada dua berarti namanya domah tain. Ada juga tanda sukun atau tanda mati dan juga ada tanda tasydid dan ini dibaca tebal. Kemudian membaca kalimat bahasa Arab dari arah sebelah kanan ke kiri. Beda dengan Indonesia dari kiri ke kanan. Membaca ayat tersebut harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Nah, kemudian cermati cara pengucapan Bapak ya dan nanti kamu melafalkan yang sudah Bapak baca ya. Sekarang Bapak dulu yang baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, itu ada beberapa catatan. Nah, seperti huruf ya itu dibaca panjang 5 ketukan. Kemudian kafirun. Nah, itu 2 ketukan. Kemudian juga lamnya di ayat kedua la panjangnya 5 ketukan. Kemudian juga la di ayat ketiga sama 5 ketukan. Kemudian a nah itu 2 ketukan. Di ayat keempat juga sama, la-nya 5 ketukan. Nah, abidum itu ada domah tain bertemu dengan mim, yaitu namanya idgham biguna, didengungkan ya, abidum. Kemudian yaitu lam di ayat yang kelima itu juga dibaca antum dan mati ketemu ta itu dibaca samar karena itu hukum tajwidnya adalah ikhfa. Kemudian juga di ayat ke-6 ada matobi'i, yaitu ada yang mati setelah huruf dal itu dinukum ya. Oke. Ya, nanti
sering dibaca surah Al-Kafirun di rumah ya. Nah, selanjutnya belajar untuk menulis Quran surah Al-Kafirun. Menulis huruf Al-Quran harus benar dan baik ya anak-anak. Nah, agar tulisan kalian benar dan baik, nah silakan melihat tabel yang ada di halaman 5. Itu nanti kalian belajar huruf sambung. Ya, huruf apa saja yang disambungnya di akhir, di tengah, di awal ya. Seperti contoh huruf asli misalnya huruf qaf. Huruf qaf itu bisa ditulis di awal, bisa juga ditulis di tengah, bisa juga ditulis atau disambungkan di akhir huruf qaf. Apa saja hurufnya? Nah, itu banyak ya yang bisa disambungkan di awal, di tengah, di akhir. Contohnya seperti huruf qaf, fa, kaf, lam, nun, mim, ain. Nah, itu bisa disambungkan di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, kemudian ada beberapa huruf yang dapat bersambung di akhir atau di kanan, ya. Jadi hanya bersambungnya di akhir saja maupun di sebelah kanan. Contohnya seperti huruf wau. Kalau di awal wau, kalau di tengah itu ada disambung ke huruf tengah kemudian di bagian akhir. Selanjutnya ya, kalian coba menyalin surah Al-Kafirun yang ada di halaman 6. Nulisnya yang baik dan benar ya. Kemudian ya selanjutnya setelah kamu sudah baca, menulis, nah sekarang kamu hafalkan surah Al-Kafirun ya di rumah agar kamu terbiasa membaca surah Al-Kafirun. Diulang terus. Jika memang sudah hafal, luar biasa ya. Bagus sekali ya. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara kepada arti daripada Quran surah Al-Kafirun. Arti yang pertama artinya yaitu katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir ya. Kemudian ayat yang kedua yaitu aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembahnya itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, dan yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang kelima adalah, dan kamu tidak pernah atau pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan yang terakhir, ayat yang keenam artinya itu, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, jadi tidak bisa memaksakan. Silakan kalian beribadah dengan agama kalian dan saya pun beribadah dengan agama saya sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah untuk materi pelajaran ke-1 bab 1 kelas 6 tentang saling menghormati. Nah, selanjutnya tugas buat kalian di rumah ya, yaitu 1 menulis Al-Quran surah Al-Kafirun di buku tulis kalian, dan yang kedua adalah hafalkan surat Al-Kafirun. Nah, untuk yang ketiga adalah menjawab pertanyaan melalui link yang Bapak kirim di grup WA kelas 5. Nah, untuk yang tugas yang ketiga ini wajib kalian kirim ya. Kalau untuk nomor 1, nomor 2 di rumah saja. Kalau yang ketiga itu pertanyaannya dijawabnya melalui link yang Bapak kirim. Nanti kalian tulis nama kalian, kalian jawab pertanyaannya, kemudian kalian kirim. Ya, Bapak tunggu ya nanti jawabannya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selalu semangat dalam belajar, semangat beribadah, semangat untuk meraih masa depan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.